Bapa di surga, kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan, hikmat daripada Tuhan ada pada kami sehingga kami boleh mengerti, bahkan kami boleh diberikan kemampuan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema panggilan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah punya pengalaman, pernah dipanggil oleh sebuah perusahaan, tempat di mana mungkin kita bekerja, dan tentu perusahaan itu ketika memberikan panggilan untuk kita, ketika mereka call kita, saya percaya bahwa pasti karena kita punya potensi, kita punya nilai, dan kita memenuhi syarat dari perusahaan itu sehingga kita mendapatkan panggilan dari perusahaan itu. Dan respon kita, saya yakin kita pasti bahagia, kita excited, kita semangat, kita begitu antusias ketika kita memperoleh panggilan tersebut. Menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau yang memanggil kita adalah pemilik kerajaan Allah? Apa yang akan kita lakukan, saudara? Bagaimana respon kita ketika kita di-calling sama Tuhan hari ini untuk bisa menjadi partner, bisa menjadi kawan sekerja Allah untuk melayani Dia. Dan kita diundang, kita diajak untuk bisa mengerjakan proyek kerajaan Allah yang luar biasa, saudara. Bagaimana kita menyikapi panggilan itu di dalam hidup kita hari ini? Kita lihat ada begitu banyak tokoh Alkitab selain daripada Yesaya yang akan saya share malam hari ini. Ada Musa yang ketika berada di Gunung Horeb, Tuhan memanggil dia lewat semak yang bernyala. Kemudian seorang Samuel ketika ada di bait Allah hendak tidur, Tuhan memanggil dia. Lalu begitu juga dengan Paulus ketika dalam perjalanan untuk membunuh orang-orang Kristen, membunuh orang-orang percaya pada zaman itu, Tuhan memanggil dia. Dan juga seorang Nabi Yesaya, seorang Nabi besar di dalam perjanjian lama yang hidupnya Tuhan pakai sebagai penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan, umat Israel pada saat itu. Dan saya percaya bahwa
panggilan Tuhan kepada Nabi Yesaya itu bukan satu kebetulan ketika dia hidup atau dia dipanggil Tuhan pada zaman Raja Uzia itu meninggal, saudara. Bangsa Israel pada saat itu mereka menjadi hilang harapan, merasa takut dengan keadaan yang terjadi pada saat itu karena raja mereka yang biasa memimpin mereka itu meninggal, saudara. Karena kesombongannya Raja Uzia tersebut pada saat itu. Pada awalnya dia adalah seorang raja yang diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga Yehuda pada zaman pemerintahannya begitu luar biasa maju, tetapi karena kesombongannya dia melakukan apa yang bukan kapasitasnya, kemudian Tuhan menulahi dia dengan kusta dan akhirnya dia diasingkan sampai pada akhir hidupnya. Dan pada saat itulah Tuhan memanggil Yesaya untuk bisa menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan pada saat itu. Saudara, panggilan Tuhan adalah satu undangan dan saya percaya bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, itu adalah satu penghormatan Tuhan untuk kita. Karena tidak semua orang, saudara, Tuhan kasih kepercayaan, tidak semua orang Tuhan panggil untuk menjadi partnernya Tuhan. Sehingga ketika hari ini kita dipanggil sama Tuhan untuk melayani Tuhan, mari responi dengan excited, saudara, dengan semangat, dengan antusias untuk bisa bekerja sama dengan Tuhan, menggenapi rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat ada 2 poin yang akan saya bagikan buat kita, berkat rohani apa yang bisa kita petik dari seorang Nabi Yesaya. Yang pertama adalah panggilan Tuhan berbicara tentang kasih karunia. Tadi sempat saya singgung bahwa tidak semua orang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Tidak semua orang Tuhan kasih kepercayaan itu. Sehingga saya katakan bahwa ini adalah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam ayatnya yang kelima, 5-7. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini berbicara tentang kasih karunia, saudara. Sehingga ketika Yesaya yang tadinya tidak layak untuk melayani Tuhan, menjadi partnernya Tuhan, Tuhan layakkan dia. Hari ini mungkin kita sama seperti Yesaya. Kita orang-orang yang berdosa, saudara, tapi Tuhan memanggil kita dan Tuhan melayakkan kita, sehingga panggilan itu berbicara tentang kasih karunia. Ini adalah poin yang pertama, bagaimana kita melihat panggilan Tuhan sebagai suatu anugerah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita melihat di dalam poin yang kedua tentang kisah Nabi Yesaya ini, yang kedua berbicara tentang respon kita di dalam menyikapi panggilan Tuhan terhadap hidup kita. Sehingga hari ini ketika Tuhan memanggil kita, mari berikan respon yang baik, Bapak Ibu. Mari kita berikan respon yang tepat ketika Tuhan memanggil kita. Mari responi panggilan Tuhan dengan tepat. Tuhan menguji respon kita ketika Tuhan berkata kepada Yesaya, siapa yang akan kuutus? Nabi Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Itu adalah respon yang tepat, saudara. Sehingga kalau Tuhan memanggil kita, mari responi panggilan itu dengan tepat hari ini, saudara kekasih Tuhan. Berbicara tentang panggilan bukan satu option, Bapak Ibu, tetapi merupakan satu ajakan, satu undangan, satu penghormatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa bekerja sama menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika Tuhan calling kita, ketika Tuhan panggil kita, mari kita mengucap syukur karena itu anugerah, kasih karunia. Lalu yang kedua, responi panggilan itu dengan tepat.
Tanggapi panggilan itu dengan tepat, bersukacitalah, bersyukurlah karena Tuhan memilih kita dan memanggil kita menjadi bagian di dalam proyek besar kerajaan Allah yang kita bisa kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan malam hari ini kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari bersatu hati, kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit supaya sembuh, menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara masih punya pergumulan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.